Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk kembali melanjutkan segala aktivitas dan kegiatan kita sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 14 November 2023. Sebelum kita melakukan kembali segala aktivitas kita, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Sebagai renungan untuk hari ini kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk hari ini tertulis di kitab Yakobus pasal 5 ayat 16, demikian dikatakan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Demikian. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu semua kita pernah mengalami yang namanya sakit. Kita ketika sakit, kita pasti ingin segera sembuh. Kita melakukan banyak cara dan kita melakukan sedaya upaya kita bagaimana kita supaya segera sembuh dari penyakit. Karena tidak ada seorang pun dari kita yang menginginkan supaya kita bisa atau menjadi sakit. Kita tentu lebih senang dan lebih bahagia jikalau kita sehat. Itu sebabnya di dalam doa-doa kita selalu kita meminta kepada Tuhan untuk selalu menganugerahkan kepada kita kesehatan. Karena kesehatan membuat kita bisa melakukan segala apapun yang mau kita lakukan. Tetapi penyakit menghalangi kita melakukan apa yang kita inginkan. Kalau orang sakit, dia harus berhenti melakukan aktivitasnya. Kalau dia memaksakan dirinya untuk melakukan aktivitasnya, maka kemungkinan sakitnya akan semakin parah dan dia tidak akan sembuh dari penyakitnya. Oleh karena itu saudara-saudari, ketika kita sakit, kita melakukan segala upaya untuk mendatangkan kesembuhan. Kita berobat, kita mohon untuk dirawat, kita meminta didoakan oleh orang-orang yang kita kasihi supaya semuanya boleh menjadi sumber kesembuhan bagi kita. Oleh karena itu saudara-saudari, penting sekali ketika kita sedang mengalami sakit penyakit, kita harus melihat dengan jeli apa yang harus kita lakukan supaya kita sembuh. Yakobus di dalam firman Tuhan kepada kita hari ini mau mengingatkan kita bahwa orang-orang yang sedang mengharapkan kesembuhan dari Tuhan dari sakit penyakitnya, dia juga harus menyembuhkan dirinya dari segala hal-hal yang membebani pikiran, hati, dan perasaannya. Jadi orang tidak hanya sembuh secara fisik, tapi juga sembuh secara pikiran, secara kejiwaannya. Dan orang yang mengalami sakit secara pikiran, secara kejiwaan juga akan berdampak kepada tubuhnya yang juga bisa akan menjadi sakit. Itu sebabnya Yakobus mengatakan ketika kita mengharapkan kesembuhan, satu hal yang pertama yang kita lakukan adalah kita berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan itu juga harus disertai dengan kerinduan untuk membebaskan kita dari hal-hal yang boleh menghalangi doa kita, yaitu hubungan kita yang tidak baik dengan orang lain, yaitu dosa yang selalu mengganjal kehidupan kita. Maka Yakobus mengatakan bahwa kalau kita mengharapkan kesembuhan dari Tuhan, kalau kita mengharapkan doa kita didengarkan oleh Tuhan, maka kita juga haruslah menjadi orang yang benar. Karena orang yang benar doanya didengarkan oleh Tuhan. Lalu bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang benar? Maka kita harus berdamai dengan orang lain. Kita harus saling memaafkan. Kita harus saling mengampuni akan kesalahan orang lain kepada kita, atau memohon pengampunan, meminta maaf atas segala kesalahan kita. Kalau kita sudah melakukan saling memaafkan, saling mengampuni, dan saling membuka diri untuk mengaku dosa,
maka kita akan dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan akan mengampuni dosa kita. Dan ketika Tuhan mengampuni dosa kita, kita masuk dalam golongan orang-orang yang benar. Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha pengampun. Tuhan yang mau memaafkan sebesar apapun dosa dan pelanggaran kita. Kita juga harus menjadi orang yang mau mengampuni dosa orang lain. Nah, ketika kita sudah menjadi orang yang benar, orang yang kudus, dan kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan berkenan untuk menjawab doa kita. Bahkan memulihkan tubuh kita, menyembuhkan segala sakit penyakit kita, dan menganugerahkan kepada kita sukacita kesehatan kembali. Saudara-saudari, banyak hal yang kita lakukan yang membuat kita menjadi semakin terbeban dan dibebani banyak hal dalam kehidupan kita. Hari ini, marilah kita memulihkan segala sesuatu yang membebani kita, dosa-dosa dan pelanggaran kita. Mari kita datang kepada Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan, memohon Tuhan menganugerahkan kelegaan atas beban-beban kita. Demikian juga hubungan kita dengan orang lain, supaya kita juga saling memulihkan, saling mengampuni dan saling memaafkan, sehingga tidak ada dosa yang mengganjal, dosa yang kita lakukan kepada teman atau dosa teman kepada kita. Kita bisa saling menyembuhkan, saling memulihkan. Maka hati kita akan selalu gembira ketika kita sudah saling memaafkan. Dan hati yang gembira adalah obat dari segala sesuatu penyakit yang kita alami. Nah, ketika kita hati bergembira, kita sudah hidup benar. Maka ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci, akan mendengarkan doa-doa dan permohonan kita. Saudara-saudari, dalam bekerja, dalam beraktivitas, dalam melakukan perjumpaan dengan banyak orang, marilah kita saling mengampuni, marilah kita saling tidak lagi mengingat segala dosa-dosa dan pelanggaran yang kita lakukan, atau memohon saling pengampunan akan dosa dan pelanggaran kita itu. Mari kita kembali berbaikan, mari kita sambil bersama-sama mengerjakan pekerjaan kita untuk saling memulihkan hubungan, supaya kita menjadi orang-orang yang benar, sehingga kita jauh dari berbagai penyakit. Kita selalu bersukacita karena kita sehat secara jasmani, sehat secara kejiwaan, sehat secara pikiran, karena tidak ada yang mengganjal segala hubungan dan komunikasi kita dengan orang, terlebih-lebih kepada Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kematian kita orang yang berdosa, tapi Tuhan menginginkan supaya kita datang kepadanya, supaya kita menerima kehidupan yang sudah Tuhan sediakan. Darahnya Dia curahkan untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita yang mau datang, tunduk dan memohon kepadanya. Oleh karena itu, mari saudara-saudari, lakukanlah segala aktivitasmu, segala pekerjaanmu, dan berdamailah dengan dirimu, berdamailah dengan banyak orang, dan berdamailah dengan Tuhanmu yang mengampuni segala dosa dan pelanggaranmu. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk kami saling mengampuni dan saling mendoakan, saling memulihkan hubungan, saling memberikan kasih untuk sesama, sehingga kami tidak lagi terbeban atas segala hal-hal yang mengganjal di dalam hati, yang merusak komunikasi dan hubungan sebagai ciptaan Tuhan yang Tuhan kasihi, sehingga sakit penyakit dan segala beban lainnya boleh Tuhan angkat dan boleh Tuhan pulihkan, supaya kami sembuh atas apapun yang menderita, yang menimpa dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami juga ya Tuhan di dalam kehidupan kami ini boleh menjadi orang-orang yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai berkat saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita.